Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Asaf YGC, udah sampai mana nih? Bertemu lagi dengan kami di podcast Open Your Mind. Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita beribu banyak nikmat, terutama nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita bisa bertemu lagi pada hari ini. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat ya di rumahnya semuanya. Nah teman-teman, pada hari ini aku bakal ngebahas satu materi yang khusus banget nih untuk teman-teman akhwat semua yang ada di rumah. Apa sih yang bakal aku bahas kali ini? Yang akan aku bahas kali ini, teman-teman tahu nggak sih, banyak banget sekarang ini perempuan, terutama nih anak-anak remaja atau biasanya mahasiswi-mahasiswi sekarang ini yang memilih jenjang berikutnya untuk menjadi seorang wanita independen. Teman-teman tahu nggak sih istilah independent woman? Nah, kenapa sih independent woman itu bisa terjadi? Nah, independent woman ini bisa terjadi ketika seorang perempuan memiliki paham tentang feminisme. Feminisme itu apa sih? Feminisme itu adalah kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, atau bahkan lebih. Nah, independen sendiri itu adalah keinginan seorang perempuan untuk melakukan hal lebih yang bukan batas dirinya. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan segalanya secara berpasang-pasangan, saling tolong-menolong, saling berkebutuhan, dan saling melengkapi. Contohnya, lampu. Lampu itu tanpa diberi aliran listrik, dia nggak akan nyala. Maka ketika ia diberi aliran listrik, maka lampu pun akan menyala. Begitu juga bunga. Kenapa sih bunga itu bisa tumbuh menjadi sesuatu yang indah? Karena ketika proses penyerbukan, dia dibantu oleh lebah. Maka jadilah bunga yang sangat indah. Coba bayangkan, ketika lebah itu tidak membantu penyerbukan, bunga pun sulit untuk berkembang, sulit untuk menjadikan bunga yang indah. Walaupun semuanya itu kembali lagi atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, begitu juga manusia. Manusia itu Allah ciptakan secara berpasang-pasangan. Adanya seorang laki-laki dan adanya seorang perempuan. Sebagaimana fitrahnya seorang perempuan itu dijaga dan fitrahnya seorang laki-laki itu yang menjaga. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Baqarah di potongan ayat 187 yang berbunyi, "Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun." Perempuan itu sebagai pakaiannya laki-laki dan laki-laki adalah pakaiannya perempuan. Nah, itu udah fitrahnya laki-laki sebagai penjaganya perempuan, dan perempuan juga harus bisa menjaga seorang laki-laki. Maksudnya gimana sih? Fitrahnya itu ya tadi aku bilang, perempuan itu maunya dijaga, sedangkan laki-laki itu fitrahnya itu dia yang menjaga. Tetapi perbedaan itu yang seharusnya menjadi pelengkap kehidupan, bukan malah perempuan pun ingin ikut serta dalam menjaga. Boleh kita menjaga, misalnya ketika seorang perempuan itu sudah menikah, ia ada kewajiban untuk menjaga keluarganya, menjaga rumah tangganya. Tetapi di situ pun akan terdapat peran yang berbeda antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Walaupun pada saatnya ada kalanya peran yang dilakukan perempuan itu bisa dilakukan oleh seorang laki-laki, dan peran seorang laki-laki itu bisa dilakukan oleh seorang perempuan. Tapi pada fitrahnya seorang perempuan itu punya perannya masing-masing dan seorang laki-laki itu punya perannya masing-masing juga. Begitu pula dengan cara berpikir mereka dan dari perasaan mereka, di mana seorang laki-laki akan dominan lebih ekspansif, sedangkan perempuan akan lebih dominan domestiknya, dan itu sudah alamiahnya. Sebagaimana kisah Nabi Adam yang pertama kali diciptakannya Siti Hawa. Mengapa sih Siti Hawa itu diciptakan? Yaitu balik lagi, perempuan itu memiliki tingkat perasa yang sangat tinggi.
Maka ketika Nabi Adam itu merasa kesepian, merasa sendiri di surga, Allah ciptakan Siti Hawa dari sedikit sekecilnya tulang rusuknya Nabi Adam. Untuk sebagai apa? Untuk penenang dan teman bagi Nabi Adam. Begitu juga kisah Rasulullah saat Rasulullah melihat malaikat Jibril. Ketika itu beliau merasa takut dan merasa gelisah. Maka ia pergi kepada Ibunda Khadijah. Kenapa sih Rasulullah itu malah meminta bantuan kepada Ibunda Khadijah? Kenapa Rasulullah tidak memberikan meminta pertolongan kepada para sahabat? Karena yang Rasulullah butuhkan itu adalah sebuah ketenangan untuk menghilangkan rasa kegelisahan dalam diri Rasulullah. Oleh karena itu, apa yang Rasulullah katakan? Ketika aku melihat Khadijah, maka kegelisahanku itu hilang setengah. Maka ketika Rasulullah tertidur di pangkuan Ibunda Khadijah, hilang pula seluruh kegelisahan yang Rasulullah rasakan. Nah, oleh karena itu, itulah perempuan itu seharusnya menjadi penenang, menjadi ketenangan bagi lingkungan sekitarnya, bukan malah menjadi orang yang membuat kegelisahan terhadap lingkungannya. Kan banyak nih teman-teman sekarang yang seharusnya perempuan itu udah malam nih. Seharusnya perempuan tuh ada di mana sih teman-teman? Harusnya kan di rumah. Karena kita itu punya sebuah izah, punya sebuah kehormatan yang harus kita jaga. Tapi kenyataannya banyak perempuan di luar sana yang dia tidak ada minat untuk menjaga kehormatannya. Jam 10, jam 11, jam 12 malam, perempuan di luar sana masih aja nongkrong-nongkrong. Udahlah bercampur baur, tanpa melihat aturan yang Allah berikan. Nah, jadi sebenarnya nih teman-teman, Allah itu telah memberikan fitrahnya seorang perempuan, yaitu memberikan ketenangan yang harus dijaga. Oleh karena itu dilengkapilah adanya seorang laki-laki untuk menjaga. Jangan sampai malah perempuan, ini kita sebagai perempuan itu ngotot pengennya jadi orang yang menjaga juga. Misalnya gini, ketika laki-laki jadi presiden, perempuan juga harus jadi presiden dong. Ketika seorang laki-laki bekerja full time dan mendapat gaji 100 juta, perempuan juga harus bisa dong. Jangan sampai nanti pemikiran ini sampai tahap ketika laki-laki jadi tukang bangunan, perempuan juga pengen nih kayak laki-laki jadi tukang bangunan juga. Jadi pasti ada aja nih hal yang lebih dominan antara laki-laki dan perempuan. Contohnya perempuan dominannya dia itu lebih kayak Bil matiin dulu deh, aku lupa. Dominan ya perempuan itu. Ya. Nah, jadi teman-teman di sini tuh pasti ada aja nih hal yang dominan antara perempuan dan laki-laki. Contohnya ya tadi, perempuan itu dominan ke perasaan. Tetapi di sini banyak banget nih perempuan yang ngotot dia pengennya itu sama derajatnya dengan laki-laki. Padahal kalau kita menyetarakan antara laki dan perempuan, itu justru melemahkan antara perempuan dan laki-laki tersebut. Tapi karena inilah banyak perempuan yang tetap memaksa bahwa dirinya itu harus sama. Kalau laki-laki bisa melakukan hal itu, perempuan juga bisa dong. Padahal sebenarnya fitrah seorang perempuan itu adalah bukan berarti kita itu lebih hina dari seorang laki-laki. Tetapi Allah menjadikan kita sebagai seorang yang mulia, seseorang yang dijaga. Emang teman-teman mau nih? Kan belum tentu orang yang menjaga itu pasti terjaga. Karena orang yang menjaga itu menjaga yang lain.
Jadi teman-teman, sebenarnya ada aja nih pasti hal yang lebih dominan untuk perempuan, begitu juga laki-laki. Pasti ada aja hal yang dominan dalam dirinya. Namun banyak banget nih sekarang yang perempuan memiliki paham feminisme sehingga ia menjadikan dirinya sebagai independent woman. Jadi teman-teman, sebenarnya tuh kita boleh aja merasa diri kita itu ingin menjadi seorang yang mandiri, menjadi seorang wanita yang nggak nyusahin orang, yang mandiri, yang bisa kita lakukan semuanya itu dengan sendiri. Tapi jangan sampai pemikiran tersebut malah menjadikan diri kita itu, menganggap diri kita itu nggak butuh yang lain, kita itu nggak butuh bantuan orang lain. Karena sesungguhnya kan manusia itu adalah makhluk sosial. Ketika ia melakukan sesuatu dan ketika ia melakukan sesuatu dan merasa kesulitan, maka ia akan membutuhkan orang yang bisa membantunya. Jangan sampai kita karena ingin memaksakan diri kita menjadi seorang wanita yang mandiri, kita nggak peduli dengan lingkungan sekitar. Ketika kita merasa kesulitan, ketika kita membutuhkan pertolongan, malah kita menjauh dari yang namanya lingkungan. Malah kita tetap berpegang teguh dengan paham feminisme itu. Justru hal tersebut malah membuat diri kita ini menjadi kesulitan sendiri. Ketika seharusnya kita memiliki kesulitan, ada orang yang rela membantu kita karena dengan pemahaman kita itu yang bisa melakukan segalanya oleh diri kita, malah kita sia-siakan pertolongan orang. Ketika orang itu sudah tidak mau membantu kita akan merasa di mana, ya Allah, saya kayak nyesel gitu. Kenapa pertolongan yang engkau berikan melalui orang itu gak saya terima? Nah, itulah yang membuat diri kita malah merasa kesulitan sendiri. Hingga ketika kita tidak bisa melakukan atau melewati kesulitan yang kita hadapi, sampai di titik gimana kita itu merasa depresi dengan diri kita sendiri. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya bunuh diri, ujung-ujungnya malah kayak dia kayak menghilang dari lingkungan sekitar. Nah, itu kan malah merugikan diri kita sendiri kan. Oleh karena itu teman-teman, sebenarnya kita nggak apa-apa nih, teman-teman kalau mau jadi wanita mandiri itu nggak apa-apa. Tapi jangan sampai teman-teman itu menanamkan dalam diri teman-teman, oh saya pengen nih jadi independent woman yang segalanya itu bisa saya lakukan sendiri. Nah jangan teman-teman, kita tetap ketika kita ingin merasa menjadi seseorang yang mandiri, kita tetap ingat kita itu makhluk sosial. Allah itu telah menciptakan kita dengan berbagai macam. Oleh karena itu ketika kita merasa kesulitan, tetap kita butuh pertolongan, tetap kita harus meminta pertolongan kepada orang lain. Jangan sampai hal itu kita biarkan begitu saja hingga di titik di mana kita benar-benar ngerasa kesulitan, nggak ada orang yang mau bantu kita lagi, akhirnya kita nyesel dengan diri kita sendiri. Nah mungkin itu aja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.